Oke sih, jadi ini adalah sesi general, pertanyaan-pertanyaan umum. Kamu ada pertanyaan apa? Boleh soal CV, boleh soal suatu interview, dan lain-lain boleh. Ada Oke, pertanyaan ke apa? CV dulu. Nah, Boleh. dari CV ku, kalau dari tadi kan aku udah share CV ku ya Pak ya. Mm-mm. Nah, ada inputan nggak dari CV ku yang dari apa sih pengenalan secara general sampai ke experience-nya? Oke, karena ini sesi general, jadi aku nggak bedah CV-mu dulu ya, gitu. Aku nggak jelasin Iya, CV, nanti di sesi spesifik. Jadi secara umum aja ya, oke? Ini masih sesi umum, jadi oke, aku nggak bedah CV gitu. Sesi bedah CV oke, nanti rahasia gitu, masing-masing oke. orang. Jadi di Kalau sini in general, mm-mm, in general tuh gini ya, setiap informasi yang ada di CV gitu, mana yang lebih penting, semuanya penting. Oke. Ingat dulu, semua informasi yang ditulis di CV itu penting. CV silahkan boleh yang tipenya kreatif atau ATS friendly gitu mm-mm, kan. CV-mu tuh termasuk tipe yang ATS friendly menurutku gitu. Padahal jadi itu termasuk ATS friendly gitu kan. Ya, padahal ada desainnya, tapi buat aku itu adalah ATS friendly. Jadi nanti kamu mungkin udah tahu ya bedanya CV kreatif dan ATS friendly kayak gimana. Kemudian yang selanjutnya adalah CV boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. Secara general lagi CV boleh 1 sampai 3 halaman kayak gitu. Nah, sekarang kita akan ngeliat dulu eh, terkait dengan statusnya kamu tuh apa. Kalau status kamu itu adalah aku nanya aja deh gitu. Kamu mm-mm. udah punya pengalaman kerja atau fresh grade? Udah punya pengalaman kerja, Pak. Oke, aku jelasin. Kalau orang sudah memiliki pengalaman kerja, maka mayoritas pembahasan adalah membahas pengalaman kerja dan turunannya. Pertama, terkait dengan pengalaman kerja itu ditulis termasuk awal gitu. Biasanya kan ada mungkin ada foto, ada nama, terus ada informasi pribadi, ada ringkasan, ada pendidikan, bawahnya langsung pengalaman kerja nggak apa-apa. Oke, jadi pengalaman kerja kalau CV-mu nanti 2 atau 3 halaman, pengalaman kerja mulai dari depan nggak apa-apa. Nah, menuliskan Oke. pengalaman kerja, silahkan tuliskan dari yang terkini dulu, baru mundur. Yang baru kemarin, kemarin-kemarinnya lagi alurnya mundur gitu. Semua pengalaman yang ada penanda waktunya, awal sampai akhir, silahkan perlakukan sama. Oke, jadi tulis dari yang Oke. terkini dulu. Nah, untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, paling bagus gitu ya, ditulis info apa? Ada 5 info, biar kamu tuh kelihatan lebih Oke. menonjol dibanding dengan orang yang punya pengalaman kerja yang lain. Nomor satu, di setiap pengalaman kerja ada nama perusahaannya. Sambil diingat-ingat ya, CV-mu ada pengalaman kerja pasti ada nama perusahaannya dong gitu. Yang nomor dua, ada periodenya kapan. Kapan sampai kapan. Tanggal bulan tahun, bulan tahun, terserah. Gitu. Yang penting ada kapan sampai kapan. Nomor dua, ada timestamp-nya. Yang ketiga, ada jabatannya. Oke, kamu di sana sebagai apa? Gitu. Itu nomor tiga. Yang nomor empat adalah ada tanggung jawab yang diberikan. Oke. Dia beda dengan job deskripsi ya, gitu. Aku sebut sebagai tanggung jawab karena nanti harus detail, gitu. Dan yang kelima adalah prestasi kamu di sana. Oke. Kalau Klik. misalkan nggak ada prestasi gini, nulisnya gimana, Pak? Nah, aku jelasin. Mm, Kalau prestasi nggak ada, 4 mm. boleh. 4 ini standar, Oke. oke? Banyak orang punya pengalaman kerja, salah tuh nulis cuma 3. Nama perusahaan, kapan sampai Mm, kapan, sebagai apa. Itu salah. mm, Karena itu kamu hanya memberitahu pernah, pernah, pernah. mm, Mungkin kalau nulisnya bener, oke. Tapi aku mm. akan melihat kamu sebagai orang yang akan Mm. dibandingkan dengan kandidat lain. Oh Maka iya, iya, iya. aku akan menggunakan bahasa, itu salah. Karena kamu hanya sekedar menjual, saya pernah di sini sebagai ini. Saya pernah di sini. Mm, Ngapain pernah, pernah, pernah? Harusnya kamu nonjolin. mm, Misal aku pernah jadi guru. Jangan sekedar dulu saya pernah jadi guru loh di sekolah terkenal nih gitu. Jangan kayak mm. gitu, kayak gitu. Kamu nulis di CV itu seolah-olah kamu bilang bahwa mungkin jutaan orang pernah jadi guru.
Tapi nggak semua guru kan pernah ngelakuin yang saya lakuin. Nggak semua guru kan punya prestasi yang saya miliki. Nah, kayak gitu loh. Saya kerja jadi teller bank misalkan, di bank terkenal. Jangan ditulis pernah-pernah aja. Seolah-olah kamu bilang orang yang pernah jadi teller bank banyak. Tapi nggak semua teller bank kan pernah ngelakuin ini. Nggak semua teller bank kan pernah punya prestasi ini. Gitu. Aku jadi sales. Banyak orang jadi sales, tapi nggak semua orang kan pernah ngejual sebanyak ini, dapat omset segede ini, gitu. Pernah ngelola ini itu sebanyak ini, pernah nge-handle tim sebesar ini, nah gitu. Itu adalah tanggung jawab. Jadi minimal tuh 4 tadi. Basic tuh 4, 5 itu, ya ini 4 sehat 5 sempurna ya, gitu. Jadi itu pastikan ada dulu. Itu adalah topik pembahasan yang harus dominan di CV orang yang punya pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini macam-macam, bisa kerja kantoran, mau kamu di situ udah pegawai tetap kayak pegawai kontrak, mau itu yang terus ya project base ya berdasarkan project doang, yang gantiin orang cuti lahiran kayak gitu, atau seasonal gitu, misalkan cuma kamu di hire cuma berapa bulan buat peak seasonnya doang, atau daily worker yang cuma harian, atau itu mungkin freelance, atau itu part time, atau itu asisten dosen, atau itu usahamu sendiri entrepreneur, atau itu magang. Itu pengalaman kerja semua. Jadi silahkan, poin nomor 1 adalah kamu harus jabarin banget, membahas pembahasan paling maksimal gitu ya. Dari halaman CV itu adalah pasti ini tuh masuk semua dulu. Gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan turunan akhirnya apa? Pengalaman organisasi penting nggak? Kalau kamu pengalaman kerjamu banyak, pengalaman organisasi nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Gitu. Karena pengalaman yang namanya bekerja itu berorganisasi yang dibayar. Gitu. Kalau aku punya pengalaman kerja dan punya pengalaman organisasi, dua-duanya dimasukin boleh nggak? Boleh aja, gitu. Nah, jangan sampai salah prioritas. Pengalaman organisasi dimasukin, dijabarin, pengalaman kerja ditulis secukupnya. Itu namanya salah prioritas, gitu. Setiap info yang ada di CV penting, tapi kalau memang dengan skenario-mu, dengan strategimu, dengan jumlah halaman terbatasmu, entah 1, 2, atau 3 halaman, akhirnya harus menimbang organisasi sama kerja, mana yang harus aku tulis, ya kerjanya yang dijabarin gitu. Kayak gitu. Ada orang misalkan hobi boleh dimasukin, boleh nggak? Boleh. Ada yang aku review hobi salah. Kenapa? Kok bisa hobi masuk tapi magang nggak dimasukin, padahal kamu punya pengalaman magang misalkan. Ngapain masukin hobi gitu, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah yang harus dilakukan oleh orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Dan orang yang punya pengalaman kerja itu fokus saja sama. Jadi di CV itu ya isinya tuh ya jelas informasi pribadi yang tadi aku bilang. Kemudian summary CV-nya, ringkasan CV-nya. Jadi di antara setiap info penting yang ada di halaman, unggulannya tuh apa? Kamu taruh tuh jadi satu paragraf. Itu namanya summary CV. Ini yang secara general dulu ya. Setelah itu ada pengalaman pendidikan. Silahkan tuliskan pendidikan terakhir atau 2 terakhir. Pendidikan juga boleh yang formal maupun non formal. Mau pendidikan formal dimasukin boleh, non formal kayak kamu ikut bootcamp dan lain-lain boleh, kursus gitu boleh, gitu. Kemudian pengalaman kerja, gitu. Silahkan masukin pengalaman kerja, gitu. Yang tadi aku bilang ya, kerja nggak harus kantoran. Habis itu mungkin ada pengalaman pelatihan, sertifikasi dan lain-lain kalau ada, gitu. Prestasi, jangan lupa achievement kamu, gitu. Prestasi tuh nggak harus yang perlombaan, viral, dapat piala, piagam, uang tunai, hadiah tertentu, enggak, gitu. Aku kerja jadi sales handphone, gitu. Kerjaanku jadi sales di suatu counter atau di mall gitu misalkan. Prestasiku adalah mungkin aku bisa nulis gitu. Mampu menjual 100 unit handphone selama 2022 misalkan. Mampu menjual berapa misalkan 1 juta handphone senilai sekian miliar selama bekerja di sana gitu. Boleh. Gitu. Kamu punya usaha jualan online di marketplace misalkan, gitu. Jualan apa ya? Kemarin teman tuh ada yang jualan pakaian tuh, ada yang jualan daster gitu waktu itu. Terus prestasinya apa ya? Bilang aja gitu. Mampu menjual sekian pieces daster selama 2022 senilai sekian, gitu. Mendapatkan rating sekian, gitu. Dari ini mendapat
hitung aja berapa komen di situ, berapa testimoni gitu misalkan. Gitu, mendapatkan status star seller di marketplace Shopee misalkan gitu. Terserah, sebut itu kan prestasi. Kamu jadi Oh driver iya, iya. ojek online juga sama. Mampu melayani rata-rata 20 penumpang per hari gitu. Memperoleh rating 5/5 selama 3 tahun berturut-turut dari penumpang misalkan. Itu prestasi gitu. Jadi prestasi itu semacam itu. Kamu kerja jadi penulis lagu, pencipta lagu, ya udah gitu. Menghasilkan sekian lagu gitu. Boleh gitu. Atau kamu konten kreator, boleh banget, boleh. Admin sosmed, boleh banget. Mampu membuat rata-rata 30 konten harian per hari. Dalam kurung 10 artikel, 10 video, 10 foto, misalkan gitu. Mampu meningkatkan jumlah follower berapa misalkan 100% dibandingkan tahun lalu. Dari yang 1 juta jadi 2 juta follower selama setahun misal gitu. Silahkan gitu. Mampu menjual sekian unit motor senilai sekian miliar gitu. Boleh aja kayak gitu. Jadi silahkan prestasi gitu. Tuliskan dalam bentuk angka. Tadi aku bilang ya, di breakdown ya kerjaannya ngapain itu bukan job deskripsi tapi tanggung jawab. Tanggung jawab ini paling mudah, munculkan angka. Biar Oh iya, kegambar iya. gitu tanggung jawab yang diberikan gitu. Kalau aku jadi jualan tadi ya, aku jualan daster tadi aku bilang gitu. Jangan hanya job deskripsinya tuh definisi menjual daster ke calon pembeli. Ya itu namanya sales daster itu ya pasti gitu gitu. Mungkin di situ kamu bisa nyebut tertentu gitu atau kamu ada nyebut merek tertentu gitu. Boleh gitu. Menjual produk ini, merek ini atau brand ini di marketplace sini 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 sini. Memimpin penjualan ini di 10 outlet yang berbeda. Memimpin 10 orang reseller dan 10 orang dropshipper untuk menjual produk ini di area sini dan sekitarnya gitu. Membuat sekian konten harian untuk menghasilkan sekian apa gitu. Membalas rata-rata 100 chat per hari dari customer gitu atau follower gitu-gitu. Itu aktivitas. Jadi akhirnya tadi dengan memunculkan angka seolah-olah kamu udah bilang banyak orang yang punya sosial media yang jualan di marketplace misalkan atau di sosmed. Tapi nggak semua kan pernah ngejual produk sebanyak aku. Entah dari jenis produknya, jumlah pembelinya, ratingnya, gitu, retensinya dan lain-lain. Nah itu kamu bisa tunjukkan itu dalam bentuk angka. Banyak sekali teman-teman experience yang menuliskan deskripsi sebagai ya tadi job deskripsi aja gitu ya, Iya. bukan tanggung jawab gitu. Dan itu Nyambung nih adalah Kak. gambaran umum gitu. Ada pertanyaan? Iya, nyambung. Katakanlah kita sudah berpengalaman nih. Nah, pengalaman kita misalnya kita pernah di marketing, katakanlah ya, di marketing. Tapi tiba-tiba itu kita kerja di kita apply di selain marketing. Nah, kan biasanya itu akan ditanyakan kenapa kok kamu dari marketing pindah ke selain marketing. Nah, sedangkan dari CV kamu ini pengalaman kamu marketing. Nah, apa yang mendasari? Nah, untuk yang biasanya kan HR akan menanyakan hal-hal yang seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana cara kita ngejawabnya? Satu, kamu harus menyadari bahwa setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Oke, itu udah di luar kepala tuh. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Aku ngomong pengalaman karena bisa pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi, kepanitiaan, gitu. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Oke, itu kalimat nomor 1. Kalimat nomor 2, setiap pengalaman pasti menghasilkan lebih dari 1 skill. Dua ini aja. Contoh, aku balik lagi ke contoh tadi. Aku jualan daster di marketplace Shopee. Oke?
Di situ kerjaanku adalah gitu ya, aku bikin tokonya, aku foto-foto produk, aku upload, aku isi sesuai dengan ketentuan yang ada, aku nawarin gini gitu. Kadang aku itu akun marketplaceku aku share ke sosmedku. Kadang aku di situ juga kayak live shopping, kadang aku ngasih diskon toko dan lain-lain macem-macem. Kadang aku ngeproses, ngefollow up ini kiriman sampai mana dan lain-lain. Mungkin aku juga ngeproses refund, retur, komplain apapun itu gitu. Dengan aktivitas rame itu kamu menghasilkan skill apa? Satu, marketing. Marketing tuh kamu hubungannya sama nyiapin apa namanya? Konten, foto dan lain-lain untuk dipromosikan. Mungkin kamu share ke sana sini secara kalau bahasa kita tuh organik gitu ya, gitu. Mungkin kamu pasang ads di mana-mana gitu. Itu konsesi marketing. Terus kamu nawarin sampai ada kegiatan sampai orang beli. Berarti kamu punya skill sales and marketing, ya kan? Di situ kamu bales-balesin chat macam-macam gitu. Itu kamu, nah itu kamu ada skill customer service. Ada yang marah-marah dan lain-lain, akhirnya kamu kasih service after sales gitu ya. Kamu kasih kompensasi tertentu, kamu kasih gimmick tertentu, gift tertentu, kamu kasih solusi yang akhirnya dia nggak ya yang kayak gitu. Gitu. Di sini kamu ada skill handling komplain gitu. Di sini kamu juga bikin foto-foto sendiri, ngedesain sendiri, ngolah pakai tools sendiri gitu. Di situ kamu punya skill content creation. Dan kamu ini ngehandle ini nggak cuma di marketplace ini doang, karena Daster ini selain aku jual di marketplace Shopee tadi aku sebut aja, kamu juga ngejualnya misalkan di TikTok lah, kadang kamu di Facebook di sini. Kamu juga punya skill admin sosmed gitu. Dan setiap pemasukan, pengeluaran, bahkan stok kamu di rumah, mungkin kamu udah ada ready stok tertentu, atau ini kamu rekap baik dengan gitu, kamu punya skill administrasi gitu. Oh iya. Gitu. Skillmu banyak. Jadi kalau misalkan aku ditanya, loh ini kan kamu sudah memiliki pengalaman di bidang sales dan marketing. Kenapa sekarang kok ingin bekerja di administrasi gitu? Kok nggak yang jualan? Sampaikan saja gitu. Bahwa benar Bu, saya memiliki pengalaman di bidang sales dan marketing dari 3 pengalaman kerja saya sebelumnya selama 6 tahun. Dari sana saya memiliki beberapa skill. Di antaranya adalah selain sales dan marketing, saya juga terbiasa atau saya memiliki kemampuan administrasi. Kemampuan yang saya miliki ini mulai dari merekap setiap pembukuan harian dan lain-lain, mengolahnya dengan Microsoft Excel dan lain-lain, kemudian melakukan ini itu, dan kadang saya membuat report harian, mingguan ataupun bulanan ke supervisor saya yang akhirnya semacam ini. Nah, dari situ saya sadar bahwa saya ingin gitu ya mencoba untuk mengembangkan kemampuan saya di bidang administrasi juga gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh nonjolin bahwa skillku nggak cuma sales dan marketing gitu. Administratif juga bisa. Tadi aku bilang, contoh aja loh, satu kegiatan aja skillnya banyak gitu. Nah ini coba nanti dibahasakan. Nanti di sesi detail aja deh ya, di sesi simulasi interview gitu. Kamu bisa menonjolkan itu, dan ini butuh dilatih aja sih penyampaiannya gitu. Karena nanti akhirnya apa? Di interview kan semacam itu. Aku sekarang pakai sudut pandang yang lain. Akhirnya gini, kita itu kalau ngomong pengalaman yang relevan gitu ya, melihat suatu relevansi itu jangan dilihat dari judulnya. Contoh, kerjaanku jadi sales duster, ada lowongan kerja admin sosial media gitu. Atau ada lowongan kerjanya ini deh, konten kreator TikTok misalkan gitu. Iya. Nggak nyambung gitu. Kerjaanku tiap hari jualan daster. Kemudian ada loker konten TikTok. Nggak nyambung kalau dilihat dari judulnya, ya nggak sih? Gitu. Iya, betul. Tapi dengan aku jualan daster ini, aku kan jualan dasternya di sosmed, salah satunya sosmed TikTok. Di sosmed TikTok itu, gitu ya, aku bikin akun, aku bikin konten, bikin video menarik, aku isi dengan gerakan dan lagu-lagu yang lagi kekinian, yang akhirnya followernya banyak, yang akhirnya beli, gitu ya. Gitu. Yang akhirnya aku di situ kejual, tinggal aku live berapa jam langsung menghasilkan omset sekian puluh juta misalkan. Belum yang ngajak kerja sama affiliate gitu. Belum yang dan lain-lain gitu. Nah, ini kan artinya walaupun aku jadi sales, di dalamnya ada kegiatan konten kreator TikTok, karena aku sendiri yang
konsep, aku sendiri yang nyiapin toolsnya, alat-alatnya, aku sendiri yang take videonya, aku sendiri yang edit, aku sendiri yang upload, yang balesin aku gitu. Nah, pastikan itu ya, kamu sadari bahwa relevan kan ternyata, ya udah lamar Iya, aja ya. gitu. Nah, dari sini gitu ya, dari yang tadi kamu tanyakan, itu kan statusnya adalah kalau ditanya, kamu kan pengalamannya ini, kok sekarang daftarnya sebagai ini gitu. Nah, cara jawabnya kayak Iya. tadi ya gitu. Tapi kamu harus ingat, pertanyaan itu muncul bukan saat interview saja. Tapi pertanyaan itu sebelumnya udah muncul. Kapan? Saat mereka menerima CV. Saat kamu ngirim CV ke aku misalkan, begitu aku Iya. pegang, itu secara nggak langsung, aku tuh tanya sama CV-mu. Loh, ini Susi kenapa ngelamar di sini sebagai ini? Bukannya dia pengalamannya di bidang sales dan marketing ya? Kok dia sekarang pengen jadi ini sih gitu? Nah, masalahnya kamu nggak bisa jawab. Di Iya. awal, jawaban kamu itu udah harus tertulis di CV-mu. Jadi pada saat kamu menulis CV, kamu sudah menyiapkan informasi ya untuk mengantisipasi kalau CV-mu dibaca sama rekruter dan rekruter itu mikir ini orang kenapa ngelamar di posisi ini, itu udah kejawab di CV-mu. Oke? Itu. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, kamu akan dinilai di awal dari apa yang tertulis. Kecuali kamu ada lowongan tulisannya walk-in interview. Kamu datang bawa CV, CV aku terima, kamu langsung aku tanya. Aku langsung konfirmasi isi CV-mu. Tapi kan itu kan kondisi tertentu. Kebanyakan kan kamu akan ngirim lewat email, lewat website, lewat job portal apa, lewat LinkedIn gitu misalkan. Dan yang aku terima suka nggak mau adalah kertas gitu. Misalkan ya kan ibaratnya di awal aku akan nilai dari apa yang tertulis, ya kan. Kalau memang akhirnya di situ kamu punya kemampuan tapi nggak ditulis di CV, ya mana tahu gitu. Nggak mungkin aku kayak, oh ini Susi kayaknya mukanya nih muka konten kreator banget deh, berarti ini bisa, oke aku izinin lah ke tahap selanjutnya, kan nggak gitu gitu. Jadi pada saat kamu menulis di CV, kamu sudah mengantisipasi pemikiran tadi. Ini orang pengalaman kok di bidang A ya, sekarang kok pengen di bidang B. Kalau nggak ditulis, nanti akan kelihatan apa? Satu, asal kirim. Yang kedua, jangan-jangan cuma pengen, tapi dia nggak bisa gitu. Jangan sampai nanti review sama aku, bisa kok Kak, lah bisa tapi nggak tertulis. Gimana kita tahu? Ya nggak? Gitu. Iya. Karena tadi ada dua hal lagi gitu. Satu, suka nggak suka kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Nomor dua, suka nggak suka kita pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Gitu. Makanya harus tertulis. Kamu bisa apa? Tulis di CV. Iseng aja. Kalau mau simple tuh bayanginnya gini. Susi kan lulusan kuliah ya. Bayangin aja pengalaman kuliah kamu di CV dihilangkan. Yang ditulis terakhir pengalaman SMA-nya. Terus CV-nya dikirim ke aku. Kita kan belum kenal nih, gitu kan? Iya. Menurutmu, aku tahu nggak kalau kamu anak kuliah? Aku pegang CV mungkin. Enggak lah, aku kan mikir, oh ini lulusan SMA nih gitu. Enggak, ya itu loh maksudku itu. Jadi gimana kita tahu kamu punya kemampuan itu kalau nggak tertulis gitu. Jadi pastikan tadi ya, cara mikir ini aku jawabannya panjang karena biar video ini nanti bisa kamu tonton berkali-kali. Bahwa kita harus menyadari dulu setiap pengalaman itu pasti menghasilkan skill dan setiap pengalaman menghasilkan lebih dari satu skill. Yang nomor 3 adalah kita harus sadar bahwa di awal kita akan dinilai dari apa yang tertulis. Jadi pastikan yang kita mampu itu tertulis. Entah di pengalaman kerja, entah itu di bagian skill, entah di achievement gitu. Kenapa kok itu harus tertulis? Yang nomor 4, suka nggak suka, kita pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain gitu. No komplit loh. Menarik ya pertanyaanmu gitu. Iya. Nah, ini kan sering ditanyakan kan pertanyaan seperti ini. Boleh gitu. Nanti kalau kamu mau belajar secara mandiri, silahkan cek di YouTube-ku. Aku nggak tahu udah pernah belajar dari YouTube-ku belum. Buka YouTube-ku, terus cari di playlist. Di situ ada playlist namanya tes interview. Aku kumpulin tuh semua pertanyaan HR atau user yang biasa muncul pada saat interview.
Aku di situ ngasih Hmm. gambaran, sekedar gambaran jawaban kayak gimana. Dan itu jangan dijadikan patokan contekan ya. Kayak, oh pertanyaannya gini berarti jawabnya gini. Ya nggak gitu. Gitu. Itu biar kamu tuh ada gambaran, akhirnya setiap jawaban itu disesuaikan dengan lowongan dan karakteristik kamunya. Gitu. Karena itu kan kita nggak boleh membatasi kreativitas orang gitu. Oke, jadi jangan jangan dia jangan sampai ini kan kita bahasnya lebih banyak ke interview ya sebenarnya sih ya gitu. Jadi nanti kan ke depan kan lebih banyak ke interview. Jadi jangan model menghafal gitu, paham nggak? Gitu. Dipahami sebenarnya kenapa harus gini, kenapa harus gitu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, gimana nulisnya, gimana ngomongnya gitu-gitu. Itu aja sih sebenarnya. Benar-benar. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general yang masih kamu bingung mungkin berdasarkan kamu sejauh ini nyari kerja gitu? Kalau in general itu tadi sih, Kak, udah. Nanti yang lebih spesifik. Oke, berarti general cukup itu aja ya. Sekarang kita masuk ke sesi detailnya ya. Oke, Iya. wait.